Satu terowongan berisi sekitar 10 kamar tidur. Israel seakan tidak ada hentinya melumpuhkan dan menghancurkan lokasi serta aset militer milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Yang terbaru, 2 terowongan besar milik Hizbullah dihancurkan Israel. Apakah agresi besar-besaran Israel ini pertanda Hizbullah sudah tidak berdaya? Sudah bergabung dengan kami dosen hubungan internasional Universitas Indonesia, Mas Agung Nur Wijoyo. Selamat sore Mas Agung, semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore Mas Juno, Ya. semoga sehat selalu juga. Mas Agung, kita mengetahui bahwa proses gencatan senjata sebenarnya sudah disepakati untuk diperpanjang selama 3 pekan atau 3 minggu oleh Israel, Lebanon maupun Hizbullah. Namun kedua belah pihak diklaim saling menyerang, terutama Israel mengatakan bahwa Hizbullah menyerang wilayah selatan ataupun utara dari Israel, dan juga saat ini gempuran di 20 titik, terutama titik strategis milik Hizbullah itu terus dilakukan. Lalu apakah ini artinya bahwa Hizbullah telah lumpuh? Ya, dalam hal ini sebenarnya yang perlu dilihat adalah bahwa memang kita tidak bisa mungkir ini perang sifatnya asimetris ya Mas ya. Bahwa ini perang yang kemudian apa yang kemudian dilakukan Israel ini berada dalam 2 kondisi penting. Yang pertama adalah bahwa ini masih dilakukan di masa-masa gencatan senjata, dan masa gencatan senjata ini harusnya sebenarnya adalah posisi kondisi yang harusnya dihormati oleh kedua belah pihak, baik Israel maupun Hizbullah seperti itu. Nah, yang kedua tentu kemudian apa namanya, serangan yang kemudian terjadi ini kalau melihat kepada data dari PBB ya, yang kemudian mencatat bahwa sudah lebih dari 1.000 orang tewas sebenarnya sejak awal Maret 2026 ya, bahkan lebih dari 1 juta orang kemudian harus pergi mengungsi. Nah, dengan kondisi sekarang memang kita tidak bisa memungkiri bahwa dengan serangan yang kemudian dilakukan mungkin kekuatan Hizbullah sudah jauh berkurang, tapi Hizbullah tetap masih ada seperti itu. Nah, ini memang realitas yang kemudian kita melihat dalam beberapa waktu terakhir ini. Ya, untuk saat ini sebenarnya poin kesepakatannya apakah juga cukup rapuh? Karena pada intinya Hizbullah juga meminta bahwa militer Israel yakni IDF itu mundur, terutama di wilayah Lebanon Selatan. Hingga titik saat ini hanya disepakati 10 km, dan ini menjadi titik yang kemudian rapuh untuk disepakati. Apakah ini juga menjadi persoalan di mana Israel merasa tidak aman dengan adanya serangan dan juga milisi dari Hizbullah, dan juga sebaliknya Hizbullah saat ini diklaim menyerang wilayah Israel? Problem besarnya sebenarnya adalah dari posisi Israel yang sebenarnya saya lihat tidak benar-benar menjadi pihak yang mematuhi apa yang sudah disepakati gitu ya. Apa yang kemudian dilakukan, tindakan masif yang kemudian dilanjutkan, bahkan kalau kita lihat tadi dalam apa namanya, pemberitaan yang sudah ada gitu ya, apa yang kemudian dilakukan Israel ini kan justru memang mengancam keamanan. Seolah-olah kita akan melihat Israel ini sebagai aktor yang tidak bisa tinggal diam ketika pihak lain sudah menyepakati perdamaian gitu ya. Ketika kita hari ini masih apa namanya, tarik ulur urusan masalah Iran dengan Amerika Serikat, tapi yang namanya Israel ini sebagai pihak yang terus membuat kawasan Timur Tengah ini menjadi kawasan yang tidak aman, bahkan memunculkan banyak gejolak yang memberikan ancaman yang begitu besar untuk kawasan seperti itu. Itu yang kemudian memang menjadi satu hal penting, apalagi kita melihat keberadaan Israel ini. Israel senantiasa kan melihat Hizbullah itu sebagai aktor yang sebagai ancaman ya. Makanya kemudian polanya akan, yang menarik adalah ketika serangan dilakukan terhadap Hizbullah ini, pola serangannya, pola operasinya ini mirip seperti yang dilakukan Israel terhadap Gaza. Bahkan ini menjadi satu bentuk kekhawatiran sebenarnya ya, apakah kemudian Lebanon akan dijadikan Gaza kedua ya dalam konteks Lebanon Selatan. Ya, ini tentu menjadi kekhawatiran bersama, dan kita juga melihat bahwa pada dasarnya Netanyahu juga sempat mengungkapkan dalam 2 hari terakhir ini Netanyahu akan menaikkan eskalasi militernya terutama ke wilayah Lebanon. Bahkan Presiden Yosef Aoun, Presiden Lebanon, juga menyatakan mengecam tindakan dari Israel. Apakah ini juga artinya Israel itu tidak hanya membidik Hizbullah namun juga wilayah Lebanon Selatan? Ya, kalau kemudian kita lihat dari pola serangannya ya Mas ya, dia cukup konsisten mengcopy paste apa yang terjadi di Gaza. Yang pertama, kemudian kita lihat misalkan poin target militer ya di area-area sipil. Kayak apa namanya, senantiasa dilakukan oleh Israel itu memberikan klaim bahwa
kita memang menargetkan Hizbullah, tapi sebenarnya adalah yang dilakukan Hizbullah ini militan yang bersembunyi di area-area sipil gitu ya. Jadi yang bahkan yang kedua pun yang kemudian kita lakukan, yang kita lihat secara kasat mata sekarang jelas-jelas adalah bagaimana kemudian serangan ini intensinya adalah memperluas wilayah buffer zone-nya Israel gitu. Ya. Nah, dan ini memang kan menjadi kekhawatiran bahwa dan seharusnya itu wilayah berdaulat, itu wilayah yang tidak boleh kemudian diakuisisi oleh pihak lain gitu ya. Semua punya wilayahnya masing-masing, dan ini jelas kemudian ada pelanggaran yang begitu besar yang dilakukan oleh Israel terhadap negara yang lain ya. Bahkan kan kecaman saja sebenarnya tidak cukup, bahkan harus ada semacam bentuk hukuman yang kemudian diberikan dunia internasional terhadap Israel, karena memang ini memberikan satu bentuk ancaman yang begitu besar. Berarti kan potensinya adalah yang Israel bisa lakukan terhadap Lebanon, ia mungkin juga kemudian bisa lakukan terhadap negara-negara yang berbatasan darat dengan Israel secara langsung, seperti itu. Itu menjadi kekhawatiran. Oke, untuk saat ini sebenarnya ada potensi seperti apa pihak luar atau pihak eksternal yang kemudian mendorong bahwa sisi yang menjaga kedaulatan dan juga sisi bagi milisi juga untuk tidak saling serang, terutama di masa perundingan ataupun gencatan senjata yang tengah dilakukan? Yang pertama tentu peran pengingatan keras dari institusi seperti halnya PBB itu tetap tetap dibutuhkan ya Mas ya, sebagai bentuk pengingatan, sebagai bentuk reminder bahwa dunia internasional ini punya aturan main yang jelas. Itu yang menjadi satu hal penting untuk kemudian diperhatikan pertama, seperti itu. Dan tentu catatan itu akan memperpanjang catatan dosa-dosa Israel yang sudah dilakukan selama ini. Yang kedua, tentu yang menjadi satu catatan penting adalah bahwa misalkan dalam hal ini mendorong Amerika Serikat misalkan, karena bagaimanapun juga dalam konteks gencatan senjata yang kemarin disepakati, Amerika Serikat juga punya peranan dalam konteks apa namanya terciptanya kesepakatan gencatan senjata tersebut. Artinya sebenarnya adalah bahwa kita melihat fenomena sekarang ya, Israel sebagai pihak yang banyak sebenarnya dominan untuk melakukan kesalahan yang terjadi pada saat sekarang, seperti itu. Itu yang memang harus benar-benar diperhatikan. Ya. Untuk saat ini sebenarnya karakter milisi Hizbullah itu seperti apa ya Mas Agung? Karena kita mengetahui bahwa sejumlah titik telah diserang dan kemudian apakah juga upaya mereka ini juga tentu tidak tinggal diam, lalu seperti apa upaya maupun aset yang dimiliki oleh Hizbullah? Saya rasa kemudian untuk mereka melakukan perang apa namanya, perang yang sifatnya lebih defensif itu cukup, walaupun kita boleh bilang, saya boleh jujur bahwa ada penurunan memang yang cukup signifikan ya, apalagi kemudian proksinya Hizbullah yaitu adalah Iran juga cukup sedang menghadapi front serangan di titik yang lain, seperti itu. Karena perang dengan menghadapi Israel dan Amerika Serikat tentu bukan perkara yang mudah dan bukan perkara yang murah, seperti itu. Nah, dalam hal ini tentu kalau kemudian dalam konteks kekuatan Lebanon, kalau kita bandingkan dengan kekuatan Lebanon, kekuatan Hizbullah maaf ya, dalam beberapa waktu belakang memang ada penurunan, sehingga memang kan aksi retaliasi yang diberikan oleh kelompok Hizbullah itu tidak semasif yang kemudian dia bisa lakukan dalam beberapa waktu belakang, seperti itu. Makanya kemudian, tapi dalam hal ini bukan berarti Hizbullah sudah hilang ya sebenarnya. Dia tetap menjadi satu entitas yang tetap hidup gitu ya, tetap ada, tetap bisa memberikan perlawanan yang sifatnya lebih terbatas sebenarnya. Itu yang kemudian realitas yang ada. Nah, kemudian kan memang kan ya kita lihat kalau kemudian target-target serangan Israel yang kemudian dilakukan juga terhadap objek-objek militer milik Hizbullah itu sendiri. Oke, terakhir Pak Mas Agung, untuk saat ini kita mengetahui bahwa di Kongres Amerika Serikat juga ini berkaca terhadap perjanjian gencatan senjata antara Amerika Serikat dengan Iran, bahwa memasuki 60 hari Kongres AS akan memutuskan apakah perang akan berlanjut. Nah, ini seperti apa petanya terutama di kawasan Timur Tengah, dan juga potensi apakah Amerika Serikat akan tetap melanjutkan peperangan terutama terhadap Ya, ya. Dalam hal ini memang kan ya ada ini ya, war resolution dalam konteks Amerika Serikat ya. Sekarang sudah 60 hari plus 1 sebenarnya. Dan memang deadline-nya kalau saya kemarin ada pernyataan juga, sebenarnya deadline-nya ada di tanggal 1 Mei besok, seperti itu. Nah, dalam hal ini saya lebih melihat sebenarnya potensi perang besarnya, kemungkinan paling besarnya adalah no war no peace. Jadi apa namanya? Karena saya coba melihat bahwa ada keinginan Amerika Serikat sebenarnya untuk tidak melakukan perang secara total, tidak full scale of war.
dalam konteks memberikan semacam ya tetap aksi ekskalasi secara terbatas, tentu itu akan senantiasa dilakukan oleh Amerika Serikat sebenarnya dalam konteks terhadap Iran. Tapi karena memang kita tidak bisa mungkiri mas sebenarnya dampak dari perang yang berlangsung 60 hari ini sejak 28 Februari khusus dalam konteksnya Amerika Serikat dengan Iran, dua-duanya sebenarnya juga terkena dampaknya juga. Amerika Serikat secara politik, secara politik domestik, secara ekonomi, secara legitimasi internasional itu terkena dampaknya. Iran pun di sisi yang lain sebenarnya juga terkena dampaknya juga dari perang ya. Cuma memang dalam perang ini mereka juga ada variabel lain. Variabel ketiga adalah Israel. Israel ini kan cenderung sebagai aktor yang boleh kita bilang uncontrolled variable. Dia tidak bisa serta-merta kemudian dikontrol oleh Amerika Serikat saja. Dia senantiasa membuat front baru. Ya. Orang-orang kemudian kita lagi fokus terhadap Iran dengan Amerika Serikat, tapi nama Israel ini punya front baru yang namanya adalah di Libanon. Ya, dalam hal ini artinya kan memang Amerika Serikat hadir di kawasan untuk mengamankan Israel, tapi Israel ini juga berusaha untuk mengamankan dirinya sendiri, termasuk juga dalam hal ini tentu kita tidak bisa memungkiri hajatan-hajatan politik yang kemudian akan dilakukan oleh Netanyahu di bulan Oktober dan Trump juga akan melakukan pemilu setelah di bulan November. Betul, artinya sebenarnya saya pengen melihat bahwa peluang-peluang perang ini aktor-aktor besar ini menggunakan khususnya Israel ya, dia menggunakan venue perang ini sebagai satu bentuk legitimasi bahwa dia sebagai pihak yang melindungi domestiknya Israel. Jadi ada orientasi politik sebenarnya yang kemudian ingin tetap dilakukan oleh Israel dalam hal ini seperti itu. Ya, ini tentu saling berkesinambungan dan juga cukup kompleks. Kita juga mengharapkan pihak terutama PBB juga dapat mengambil sikap yang tegas untuk menghentikan peperangan terutama di kawasan Timur Tengah agar dampak geopolitik, terutama juga ekonomi tidak semakin meluas dan berdampak secara global termasuk Indonesia. Terima kasih sekali lagi Mas Agung Nurwijoyo, dosen hubungan internasional FISIP UI telah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat-sehat selalu Mas. Ya, terima kasih. Usai jeda saudara, usai kasus dugaan penganiayaan balita di daycare Little Aresa, pemerintah kota melakukan pemeriksaan dan menemukan 33 daycare yang tak berizin di Yogyakarta.